Ya, selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar kalian? Dan Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat ya. Kali ini kita ada di pelajaran tematik kelas 3, tema 5 tentang cuaca, dan subtema 4 yaitu cuaca, musim, dan iklim. Hari ini kita ada pada pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami isi video ini, maka simak video ini sampai habis ya. Nah, seperti yang anak-anak lihat pada gambar di sebelah kiri kalian ya, bahwa itu adalah tampak cuaca cerah ya, cuaca mendung, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Nah, perubahan cuaca itu sering terjadi di tempat dimanapun kita berada, dan perubahannya bisa terjadi lama dan bisa terjadi cepat ya. Seperti yang terjadi saat ini, kadang diawali pagi hujan ya, nanti sebelum sampai siang akan turun, akan panas lagi ya. Nanti setelah itu berapa jam kemudian akan turun lagi, hujan lagi, dan berawan kemudian hujan lagi. Nanti di sore hari udaranya terasa dingin dan begitu ya. Maka perubahan cuaca itu tidak dapat kita tebak ya anak-anak ya. Nah, sehingga kita patut untuk menjaga-jaga diri, jaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Saat cuaca hujan maka tidak boleh kita mandi hujan atau bermain hujan ya. Dan ketika mau keluar, entah kalian bersepeda atau bersama orang tua, maka selalu mengingatkan untuk menggunakan jaket atau sediakan payung ya anak-anak ya. Supaya apa? Supaya kita terjaga, kita sehat, dan kita tidak terkena air hujan yang dapat menyebabkan kita sakit, batuk, dan flu. Nah anak-anak, mengapa kondisi yang seperti tadi Pak Guru sampaikan itu ada di negara kita? Karena Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Nah, yang mengakibatkan musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan jika cuaca cerah akan berlangsung terus-menerus. Itu adalah tanda bahwa musim kemarau sedang berlangsung, yang ditandai dengan sesekali ada cuaca berawan ya. Dan jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tandanya musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau masa pancaroba. Saat seperti ini memang cuaca dapat berubah ya. Dan perubahan cuaca itu dimulai dari cuaca cerah, cuaca berawan, mendung, lalu hujan ya. Ayo kita mengamati. Nah, anak-anak, kalian lihat pada gambar ini ada sekelompok anak-anak yang berangkat ke sekolah ya. Kamu dapat lihat bahwa di gambar ini mereka sangat bersemangat untuk pergi ke sekolah. Namun karena keadaan pandemi COVID-19 saat ini ya mengharuskan kita untuk beraktivitas di rumah, maka kita harus tetap semangat ya. Dan pasti ke depan kita akan bertemu lagi di sekolah ya. Kalian bisa dapat bercengkrama bersama teman-teman kalian ya. Oke. Anak-anak, berdasarkan gambar ya, beberapa hari lalu memang hujan selalu turun, dan pagi itu ya cuaca cukup cerah ya. Matahari tampak sedikit dari balik awan, dan sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-temannya berangkat ke sekolah bersama-sama, dan tentu kalian tahu bahwa kalau kita berangkat ke sekolah sama-sama dengan teman ya, maka kita akan melakukan percakapan ya. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Siti ya. Siti dan teman-temannya bercakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Nah, apa isi percakapannya? Nah, ini ya percakapan mereka ya. Untuk itu, bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut ini. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya?
Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk, kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Nah, anak-anak, Siti dan teman-temannya akhirnya tiba di sekolah dan mereka berencana untuk mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Dan setelah mereka istirahat, mereka ada di dalam perpustakaan. Oke. Nah, mereka di dalam perpustakaan ingin menemukan informasi terkait tentang musim pancaroba. Nah, apakah anak-anak dari kalian ada yang gemar membaca? Ya, jika ada, pertahankan ya. Bagus, menggemar membaca itu adalah salah satu hobi yang baik untuk kita ya, apalagi kalian di tingkat kelas 3 sekolah dasar ya. Harus rajin membaca ya. Harus bisa untuk lancar membaca juga. Nah, jadi anak-anak, jika nanti kalian dapat menemukan sesuatu yang baru ya, yang terkait tentang cuaca, maka kalian dapat mencatat informasinya ya. Karena apa? Dengan kalian mendapatkan informasi yang baru, nanti jika ada pertanyaan dari teman, sanak saudara, atau dari gurumu terkait tentang cuaca atau masa pancaroba, kalian dapat menyebutkannya. Nah, anak-anak, Benny telah menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Informasi yang didapatkan Benny dari buku itu adalah demikian ya. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya, negara Jepang, ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau garis ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, anak-anak, akhirnya mereka berdiskusi tentang apa yang telah mereka baca. Bagaimana, Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku itu sangat membantu, Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Dan akhirnya mereka bergegas ke rumah temannya itu sore hari. Dan anak-anak, setelah itu mereka memutuskan untuk berkunjung ke rumah Edo ya. Dan sore harinya Dayu beserta teman-temannya berangkat ke rumah Edo. Nah, ternyata cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Dan saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Dan Edo menjelaskan bahwa
3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Dan teman ayahnya itu bernama Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Apa itu BMKG anak-anak? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang merupakan tempat atau badan ya untuk memperkirakan keadaan cuaca ya. Dan kata Edo bahwa Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Edo terkait tentang musim pancaroba dan cuaca. Oke ya anak-anak, bentuk informasi itu dapat kita temui tidak hanya dari buku ya. Kita dapat menemukan informasi-informasi terbaru terkait tentang keadaan cuaca melalui kakak kita, orang tua kita, atau paman kita ya, atau teman daripada ayah kita seperti yang disampaikan oleh Edo tadi. Nah, anak-anak, kali ini kita masuk pada muatan matematika yaitu mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Tadi kalian lihat pada gambar bahwa Edo memberikan potongan-potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama ya. Dan cara mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Ingat ya. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Penyebutnya tidak perlu kita kurangkan ya. Mengapa demikian? Nah, perhatikan contoh ya. 3/4 dikurangi dengan 2/4. Nah, anak-anak, ini ada 3 bagian, ini ada 2 bagian ya. Kalau dalam pengurangan pecahan yang berpenyebut sama, yang 2 bagian ini ya, 2 bagian ini jika digabungkan di sini ya, yang sama jika digabungkan warnanya akan berubah menjadi putih. Nah, ada sisa berapa bagian berarti? Ini diambil, ini diambil. Nah, sisa berapa? Sisa 1 ya. Dengan demikian 3 dikurang 2 adalah 1/4. Dengan demikian 3/4 dikurang dengan 2/4 jawabannya adalah 1/4. Ya. Contoh lain. Ini ada gambar 2 buah kotak 5/6 dan 1/6. 5/6 dikurangkan dengan 1/6 ya. 1 di sini, 1 di sini digabungkan maka akan berwarna putih ya. Ini putih jadinya, ini pun 1 ini menjadi putih. Sisa berapa anak-anak? Nah, sisa 4 ya. Dengan demikian 5/6 dikurangi dengan 1/6 jawabannya adalah 4/6 ya. Sekali lagi anak-anak bahwa untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya adalah tetap. Oke, jadi jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, jika 5/6 dikurangkan dengan 4/6, itu akan menjadi 5 dikurang dengan 4/6. Ya, maka 5 dikurang 4 adalah 1 dan penyebutnya tetap. Sehingga 5/6 dikurangi dengan 4/6 hasilnya adalah 1/6 ya. Kemudian yang B, 9/15 dikurangi dengan 5/15. Maka akan menjadi 9 dikurang 5/15 ya. Yang dikurangkan adalah pembilangnya. 9 kurang 5 adalah 4 dan penyebutnya tetap adalah 15. Sehingga 9/15 dikurangi dengan 5/15 jawabannya adalah 4/15. Ayo anak-anak kita berlatih mengerjakan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Kita perhatikan nomor 1. 4/5 dikurangi dengan 1/5 ya. Pembilangnya yang kita kurangkan penyebutnya tidak usah. 4 dikurang 1 berapa anak-anak? 3 ya, sehingga jawabannya adalah 3/5. Nomor 2. 3/5 dikurangi dengan 2/5. 3 dikurang 2 adalah 1/5. Nah, kita lihat nomor 3. 3/4 ya, 1, 2, 3, 4. Yang diarsir adalah 3 bagian, maka nilainya adalah 3/4 ya. 3/4 dikurangi dengan 1/4. Yang diarsir adalah 1 dari 4 bagian,
Maka nilai yang diarsir ini adalah 1/4. 3/4 dikurangi dengan 1/4. Jawabannya adalah berapa? Pembilangnya saja yang dikurangkan ya anak-anak. Ya, 2/4. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita anak-anak untuk tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim pada pembelajaran pertama. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya.